tema kita hari ini spesial ya. Ini paling banyak saya tangani kasusnya, yaitu bagaimana kita mengatasi stres. Jadi stres ini keniscayaan. Apa maksudnya keniscayaan? Setiap orang pasti merasakan, hatta dia orang soleh sekalipun. Dan itu adalah settingan Allah supaya kita tergantung terus kepada Allah. Gitu. Yang jadi masalah buat kita adalah sejauh mana jiwa ini kuat ketika Allah uji dengan sebuah ujian. Apakah stres ini berlanjut akhirnya jadi depresi atau kita bisa mengelolanya? Dan ukuran kekuatan jiwa seseorang itu adalah ketika dia diuji. Kalau lagi ngumpul gini, lagi ntar sarapan, ya nggak ada masalah, aman-aman aja, orang tenang itu biasa gitu. Tetapi ketika Allah kasih sebuah ujian, apapun itu, guncang nggak jiwa kita gitu. Banyak orang berpikir bahwa hidup itu akan baik-baik saja, dan ini patut dievaluasi Pak ya. Jadi niatin materi ini juga untuk kita sharing dengan keluarga kita, khususnya juriyah kita, anak-anak kita, cucu kita ya Bapak Ibu. Karena anak-anak sekarang fenomenanya adalah ringkih ya, generasi stroberi katanya. Kelihatannya mengkilat tapi dibejak dikit aja rusak. Ada masalah sedikit langsung guncang ya. Dan nanti itu ulah siapa Pak? Kenapa generasi sekarang seperti itu? Ulah kita, orang tuanya. Kita nggak mau anak kita seperti kita dulu waktu kecil, susah ya, makan aja harus berbagi segala macam. Kita fasilitasi anak-anak kita, dampaknya anak sekarang jiwanya lemah ya. Selalu apa-apa difasilitasi, apalagi kalau orang tuanya stres, yang terus berdampak jadi depresi, punya anxiety, kecemasan. Jadi apa-apa anak-anak kita difasilitasi gitu. Nah ini jadi bahan evaluasi. Jadi banyak orang berpikir bahwa hidup ini akan baik-baik, padahal faktanya kita akan terus diuji dari satu masalah ke masalah berikutnya. Jadi dibutuhkan jiwa yang tenang, dan jiwa yang tenang itu ketika kita paham tentang hakikat kehidupan ini. Ya, jadi kita niatkan materi hari ini adalah bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang tenang dan bagaimana juriyah kita ya itu bisa paham tentang hakikat kehidupan sehingga dia memiliki jiwa yang kuat. Karena begini, kita lihat nih fenomena zaman sekarang ya. Orang zaman sekarang itu punya ciri khas, mudah stres gitu. Kita lihat nih Pak ya, saya pilih-pilih gambar. Oh di sini rata-rata senior, maka saya pilih aktor-aktor yang Bapak Ibu kenal gitu. Ya. Kita lihat ada Michael Jackson. Bapak tahu Pak ya matinya kenapa dia? Katanya minum obat penenang. Nggak tenang berarti dia. Overdosis obat penenang. Padahal Pak, kita pengen jalan-jalan ke kebun binatang, dia di rumahnya ada kebun binatang katanya. Pengen ke Dupan, dunia fantasi, di rumahnya ada dunia fantasi. Tetapi kenapa kok matinya minum obat penenang? Artinya dia stres, bahkan bisa jadi depresi padahal dia terkenal. Kita pengen terkenal, dia sudah terkenal. Semua impian kita dia miliki gitu. Tapi kenapa dia akhirnya matinya minum obat penenang, bunuh diri? Yang kedua siapa nih Pak? Yang bawahnya Michael Jackson ini. Ya, Robin Williams. Ini kan artis komedi, seringnya film-film komedi, ya, film-film drama, dan dia katanya psikolog. Tapi rumah tangganya berantakan dan akhirnya matinya bunuh diri. Artinya dia nggak tenang, ya, stres dia, ya. Dan yang lebih ini sebelah kanannya Pak, tragis nih. Kisah 6 miliarder dunia ya, bukan miliarder Indonesia ini, mati bunuh diri, ya. Ini bukti bahwa uang bukan sumber kebahagiaan. Kalau baca rinciannya, beritanya banyak ini ya. Itu orang-orang yang kekayaannya jumlahnya sudah ratusan miliar bahkan triliunan. Tetapi kenapa matinya bunuh diri? Ya. Kenapa? Karena hatinya nggak tenang, dan itu berawal pasti dari stres, merasa tertekan dia. Ya. Ada kisah di 2019 ini di Tribun ya. Mahasiswa S2 ITB ditemukan ya mati bunuh diri. Ternyata begitu dibaca di buku hariannya dia sedih, nggak punya teman. Jadi dia nggak pintar bergaul, padahal dia adalah juara Olimpiade matematika gitu. S2-nya ITB. Ya. Ada lagi ditemukan mahasiswa ini tewas gantung diri di kos-kosannya. Ya. Ini karena kecewa dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya mau sampaikan, ketika orientasi kita hanya sebatas dunia,
Ya, tidak paham tentang hakikat kehidupan, jadi naif kehidupan kita. Apalagi yang mohon maaf ya di usia kepala 5, kepala 6 orientasi masih sebatas dunia gitu. Menganggap dunia itu sesuatu yang keren. Cita-cita kita bagaimana menjadi kaya, kontrakannya kalau perlu 1000 pintu, biar nanti kalau sudah tua bisa leyeh-leyeh gitu. Nah, kalau hanya sebatas itu, maka siap-siap saja kecewa. Nah, ini berbanding terbalik ya dengan kisah-kisah para nabi, para anbiya dan para mursalin, para rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita hanya sebatas dunia Pak, orientasinya gimana Desember itu nanti bisa jalan-jalan, ya, bisa umroh setiap tahun, ya, pokoknya bisa flexing lah gitu, ya, sebatas itu. Apalagi Bapak ini kan senior pasti cita-citanya mayoritas bagaimana nanti pulang kampung tinggal di desa punya rumah mewah gitu, leyeh-leyeh begitu kan Pak. Nah itu segera dikoreksi kalau cita-citanya itu. Jadi cita-citanya harus menembus batas, harus sampai akhirat. Bagaimana kita kuburannya lapang dan punya istana mewah di surga, punya istri berapa Pak? 72 minimalnya ya. Ya. Harusnya seperti itu cita-citanya. Dan para kekasih Allah Pak, kalau Bapak cita-citanya sudah akhirat, kan para anbiya ya, para nabi dan para rasul kan cita-citanya sudah akhirat. Bagaimana dapat keridhaan Allah dan masuk surga. Kita lihat Pak, cerita Allah kehidupan mereka. Itu isinya dari satu masalah ke masalah berikutnya. Enggak ada yang Rasul kalau bulan Desember jalan-jalan gitu kan, naik jet pribadi, plesiran di pinggir pantai gitu, di villa mewah. Enggak ada ceritanya para nabi, para rasul seperti itu. Yang ada adalah apa Pak? Nabi Ibrahim jadi nabi ya, usia 80 baru punya anak. Ada yang sabar kayak gitu kita. Udah punya anak, disuruh apa? Disuruh anaknya taruh di Mekah. Jangan Mekah lihat sekarang Pak ya, lihatnya dulu tandus nggak ada air. Bapak tega Pak, punya anak bertahun-tahun menginginkan anak, kira punya anak, anaknya suruh taruh di Mekah di daerah yang tandus yang jaraknya ribuan kilo dari rumah kita, terus suruh ditinggalin. Terus bagaimana Bunda Hajar itu bersikap Bu? Kalau kita ibu-ibu ditinggal gitu, udah Bang cerai aja deh Bang. Ditinggal sendirian di tanah tandus, ini kan nggak masuk akal gitu kan. Tetapi Allah ceritakan itu untuk apa? Untuk kita ngambil pelajaran bahwa kehidupan orang beriman itu dari satu ujian ke ujian berikutnya. Ada lagi nih Bu, biar nyambung ibu-ibu, contohnya perempuan Maryam Bu, kerjaannya ibadah Bu, tinggalnya di masjid, tempat yang suci di Baitul Maqdis. Pagi dia puasa, malam dia ibadah, munajat kepada Allah. Tetapi ujiannya apa Bu? Hamil di luar nikah. Itu kan kita kalau tenaga kita Pak hari ini yang sudah ada fasilitas tes DNA, USG, percaya Pak ada seorang gadis belum menikah, hamil, percaya kalau Maryam jadi tetangga kita, dia nggak disentuh laki-laki, percaya nggak Pak? Nggak bisa. Jadi kita kelompok yang menghujat Maryam, ya, jadi gosip, ya bagi ibu-ibu, dan itu langsung jatuh, stres berat deh, bahkan depresi Maryam. Kenapa begini? Andaikan aku tidak hidup sampai seperti itu, sehingga aku tidak dikenal. Kenapa? Saking sedihnya kok rajin ibadah, tetapi ujiannya hamil di luar nikah. Ini memang kisah-kisah di Al-Quran itu absolut Pak ya Bu. Jadi kisah yang top level, dosis tinggi, tidak akan dirasakan oleh kita. Tetapi ini ngambil pelajarannya adalah Allah ingin memberi pelajaran kepada kita bahwa ujian seberat apapun, tenang aja, semua akan baik-baik saja. Pasti sanggup dan pasti ada hikmah di baliknya gitu. Nah, itulah keyakinan harus kita tanamkan ketika kita mentadaburi kisah-kisah para sahabat, dan kisah-kisah itu yang diceritakan berbanding terbalik dengan kehidupan orang-orang zaman sekarang yang hedonis, cenderungnya apa? Dunia. Jadi mulai dikoreksi hari ini. Ya, ada gak ya obsesi dunia yang masih menggebu di hati kita, termasuk yang mohon maaf yang masih memperturutkan hobi. Ya, hobi menjadi driven yang ngedrive semua aktivitas kita. Ngumpulnya karena hobi, semua karena hobi. Hobi itu penggeraknya karena Allah apa karena nafsu Pak biasanya? Nafsu. Ya. Ya, jadi hari ini kita akan bahas bagaimana kita mengatasi stres. Kita pahami dulu apa sih itu stres. Jadi stres adalah reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan, ancaman atau suatu perubahan. Dan ini dirasakan oleh semua usia. Anak-anak kita bisa jadi stres. Jadi kalau anak kita tadinya rajin belajar, tiba-tiba malas belajar, jangan-jangan dia lagi stres.
Bagi seorang anak ketika dibully, ya ada perundungan terhadap dirinya, itu bisa jadi dia merasa tertekan, stres. Nah kita nggak paham, kita marah-marah, kenapa malas belajar, kenapa begini, kamu kok dulu nggak begini, sekarang begini-gini. Kita nggak gali permasalahannya. Jadi pertanyaannya gini Pak, ketika anak kita lagi bermasalah nih, tiba-tiba ngelempar tas baru pulang, marah, jangan ditanya kamu kenapa, jangan. Tanyanya, kamu lagi kesel, kamu ada masalah ya, tanyanya gitu, supaya dia keluar apa yang dirasakan itu. Karena kalau dia hanya reaktif begitu, terus kita malah nyerang, kenapa kamu begini, ya masa begitu aja begini-gini, kita langsung dera dengan banyak pertanyaan, kita pojokan lagi, udah makin kesel dia. Jadi penting bagi kita memahami, karena stres ini semua usia, ya dari SD anak kita masuk SMP, stres dengan suasana baru, apalagi kalau SMP-nya pesantren. Nah itu kalau kita nggak menguatkan jiwanya, tujuannya, orientasinya, bisa stres dia. Ya termasuk apa perubahan? Cita-cita dari staf pengen jadi manajer, begitu jadi manajer, pressure dari top manajemen tinggi. Punya anak buah senior sulit diatur, ya merasa senior dibanding kita, stres kita. Kita nggak punya wewenang powerful, anak buahnya sulit diatur, nah, repot ini, jadi stres gitu. Nah stres terjadi ketika tuntutan yang diberikan lebih besar dari kemampuan mengatasinya. Ini sudah bulan apa Pak? Oktober, target baru kecapai 50%, stres kita ya. Apalagi kalau kita punya target yang luar biasa besarnya gitu kan. Nah stres ini bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah stres ini adalah bagian dari proses kehidupan yang pasti dialami oleh manusia. Jadi siapapun kita, mau soleh mau toleh, ya nggak soleh, itu pasti ngalamin yang namanya stres, mau laki-laki mau perempuan gitu. Nah yang harus jadi concern kita, apabila salah dalam penyikapan dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan. Nah kita evaluasi ya, apakah kita stres atau enggak nih. Yang pertama, merasa lebih sensitif dari biasanya. Jadi suka tiba-tiba marah karena hal sepele. Kucing lewat aja jadi marah kita gitu, ya. Nah ini evaluasi, itu lagi stres kita gitu, ya. Yang kedua, demotivasi. Tadinya suka melakukan hal ini tapi sekarang jadi males, nggak semangat gitu. Berangkat kerja males gitu, merasa kurang energi, malas melakukan apapun, lelah sepanjang waktu. Nah ini banyak terjadi di emak-emak Pak, ya. Di sini ibu-ibu, insya Allah enggak ya kalau enggak beda maksudnya, ya. Jadi Pak, kalau istri kita lagi kecapean Pak, udah Bapak jadi tembok aja, siapin kuping, dengerin aja curhatannya. Yang ketiga, sulit fokus, sulit konsentrasi, suka bingung, disorientasi. Nah dampaknya apa? Performa kerja menurun. Kalau anak-anak tadi jadi malas belajar, disuruh biasanya mau, ini banyak ogahnya, apalagi ngegas. Nah ini jangan-jangan lagi stres dia, ya. Yang keempat, mengalami perubahan mood yang sangat cepat. Habis pulang kajian semangat, wih, gitu. Sampai rumah, ya listrik mati atau air habis, karena apa, mesin air mati, stres lagi, langsung berubah lagi mood kita gitu. Yang kelima, ibadah jadi berat dan hampa. Jadi kalau hari ini merasakan tadinya rajin tilawah, habis subuh biasanya zikir dulu, ini kayaknya berat gitu, ya. Qiyamul lail berat, baca Quran berat, zikir berat, ini jangan-jangan kita lagi stres, ya. Jadi kita harus bisa mengenali Pak, ya. Karena walaupun kita orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, kalau kita lagi stres itu masalah, ya. Hal-hal yang butuh fokus akan jadi terbengkalai. Yang keenam, sulit tidur. Apalagi kalau pelornya sudah insomnia, biasa tidurnya langsung pelor gitu, nempel langsung molor, ini susah tidurnya. Itu kenapa? Karena ada pressure di pikiran kita. Iya, biasanya duduk langsung merem. Katanya waktu paling indah buat seorang muslim adalah tidur saat apa? Ada khutbah, ada ceramah. Yang ketujuh, menarik diri dari lingkungan sosial. Tadinya aktif di DKM, karena stres, ada masalah di rumah tangganya atau di kantornya, jadi nggak datang lagi, nggak aktif lagi. Ini kita harus silaturahim, bawain oleh-oleh, kunjungin rame-rame. Jangan-jangan lagi stres dia. Kita nggak usah seujon, jangan-jangan lagi masalah kehidupannya. Yang kedelapan, sering sakit.
izin terus, nggak bisa ikut ngaji, ya nggak bisa aktif lagi sakit gitu. Atau karena berlarut-larut jadi sakit psikosomatis ya. Jadi penyakit psikosomatis itu penyakit karena stres yang dibiarin, yang berlarut-larut. Cirinya nih Bu, ya, karena kebanyakan yang punya ini ibu-ibu nih, sakit kepala. Bapak kalau tiba-tiba Bu nyeri seluruh tubuh, pada pegel-pegel gitu, pundak berat, kaku, terus nyeri ulu hati. Ini biasanya karena asam lambung naik, jantung berdebar, sesak napas dan mudah lelah, gampang capek kita. Nih jangan-jangan kita lagi stres. Nah lelaki kadang-kadang sok jagoan, maksudnya stres tetap aja dia nggak evaluasi, nggak break dulu. Tetap aja dia beraktivitas, tidak mau mengurai ini, maka dampaknya kita akan jalan tapi kayak mobil gitu Pak, mobil yang sudah jarang di-tune up, yang bermasalah kan pasti akan masalah perjalanan kita gitu. Apalagi evaluasi kalau ibadah kita kok udah sebulan ini menurun, jangan-jangan lagi stres gitu. Ya. Ada berapa Pak dari 8 ini? Ya, jangan sampai bilang kayaknya gue banget ini. Ya. Tapi kalau dari wajahnya kayaknya enggak nih ya. Enggak salah. Karena gini, ya karena saya sering nanganin kasus, saya bisa tahu nih mana yang pernah stres, lagi stres ya. Jadi kalau wajah kita ngeliat wajah teman kita tadinya ceria, banyak senyum, jadi ribet wajahnya, muram, jangan-jangan lagi stres gitu. Ya, orang stres itu ogah senyum Pak, berat mau senyum gitu. Halo? Jangan tegang Bapak Ibu ya. Ya. Nah, apa sih penyebab stres itu? Ini kajian para pakar ya. Ini nanti saya sampaikan yang dari Islamnya ya. Menurut para pakar, ya pakar-pakar psikolog, penyebab stres adalah rasa khawatir terhadap sesuatu. Gimana ya? Ini gajian masih lama, ya. Uang udah habis, stres. Anak mau bayar kuliah, mau masuk SMA, mau masuk kuliah, uang belum kelihatan, stres kita. Gitu. Terus tidak memiliki banyak hal atau kendali dari suatu situasi. Ini biasanya derita para manajer. Pemenangnya nggak dikasih full, nggak powerful, anak buahnya sulit dikendalikan gitu kan. Atau ibu-ibu yang seujonan sama suaminya, hati suaminya nggak bisa dikendalikan, tetapi punya khawatiran suaminya buka cabang, stres udah. Apalagi kalau ada jin laki-lakinya di tubuh kita Bu, mimpinya pasti suami selingkuh terus mimpinya. Yang selanjutnya tanggung jawab yang dianggap sangat berat. Ya, hati-hati membebani anak kita dengan capaian diri kita saat muda. Ini banyak anak stres karena kesel. Saya banyak nanganin anak-anak ustadz yang itu setelah usia di atas 25 sampai 30 kan mayoritas sudah nikah, itu jadi malas sholat, malas ibadah. Saya tanya kenapa kamu seperti ini? Kan waktu SD-nya SDIT, SMA, SMP-nya SMPIT, bahkan pesantren. Ya sampai SMA kok jadi seperti ini, saya capek Ustadz katanya gitu. Orang tua saya terlalu nyetir saya gitu. Padahal saya nggak seperti itu ya. Bapak jago matematika, pengen anak jago matematika juga, padahal takdir Allah bukan ke situ, muyul dia, passionnya dia, bakatnya dia, stres itu ya. Jadi tanggung jawab yang dianggap sangat berat. Jadi kita lihat kalau anak kita gampang ngegas, emosinya tinggi, itu jiwanya lagi tegang. Kita harus peduli, harus ditolong dia ya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, orang yang jiwanya tegang apalagi punya luka batin, itu nanti akan emosional. Emosional itu bisa pemarah, bisa sedihan, bisa bahkan kurang pede gitu ya. Nah anak-anak sekarang itu cenderungnya kurang pede. Kalau apa-apa males ya, apa-apa emosi ngegas, itu jangan-jangan dia lagi insecure, merasa nggak aman gitu dengan kondisinya. Karena anak-anak sekarang, anak KBG apalagi SMP SMA, ada jerawat satu aja kayaknya dunia hancur. Karena berpikirnya semua orang akan memperhatikan dia. Kan padahal faktanya nggak seperti itu. Jadi hati-hati ketika ya kita melihat ada perubahan ya, di diri kita atau di keluarga kita. Terus penyebab stresnya tidak memiliki pekerjaan, jobless. Ini kan deritanya para pensiunan yang dia orientasinya sebatas dunia. Tadinya powerful, bisa marah-marah, begitu pensiun nggak punya anak buah, stres dia. Apalagi mohon maaf ya kalau nggak punya penghasilan, Bu. Bagi laki-laki tidak bekerja, tidak punya penghasilan itu turun harga dirinya. Jangan terlalu diserang. Dan lelaki itu Bu kalau lagi stres biasanya diem dia.
Jadi jangan diomelin, kenapa sih diem aja gitu. Memang lagi stres. Pasti ada sesuatu, mendingan dipijitin Bu, dilus-lus, ya siapin makanan yang disukai gitu. Ya. Yang berikutnya penyebab stres adalah perubahan dalam hidup atau masa-masa yang tidak menentu. Ketika kita COVID, itu banyak orang sulit tidur. Kenapa? Karena punya kecemasan, kekhawatiran, ya khawatir dia kena COVID, ujung-ujungnya takut mati. Gitu. Jadi masa-masa perubahan dalam hidup atau masa-masa tidak menentu tadi dari SMP ke SMA biasanya di awal-awal pada stres. Dari SD masuk pesantren anak kita stres ketika dia tidak dikuatkan jiwanya. Nah ini menurut para pakar penyebab stres. Sesungguhnya kalau menurut para ulama penyebab stres itu yang pertama Pak, karena kita jauh dari Allah, malas berzikir. Di tubuh kita itu Pak, ya yang asli dari Allah adalah ruh kita. Ruh itu harus terkoneksi terus dengan Allah. Tanda kita terkoneksi dengan Allah adalah kita selalu ingat Allah di setiap saat. Jangan pernah meninggalkan ya zikrullah. Maksudnya selalu ingat Allah, apa-apa karena Allah di setiap saat. Itu akan menenangkan jiwa kita. Dan kita hanya boleh tidak ingat Allah itu ketika apa? Di kamar mandi. Kan tidak boleh berzikir di kamar mandi itu. Tetapi ketika keluarnya aja kita harus mengucapin apa? Gufronaka, minta ampun. Jadi orang ketika dia tidak dekat kepada Allah, apalagi tidak yakin dengan janji Allah, terus malas berzikir, padahal makanan hati kita, ruh kita, jiwa kita itu adalah zikrullah, maka jiwanya akan kering. Walaupun dia punya pemahaman bagus, kalau dia malas berzikir dia akan mudah stres. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia belum ridho menerima takdir hidupnya. Akhirnya dampaknya dia kurang sabaran dalam menjalani kehidupannya. Nah yang ketiga nih Pak, menurut para ulama ya, kenapa orang mudah stres? Karena ambisi dunianya masih begitu kuat. Ketika orang ambisi dunianya begitu kuat, sementara semua yang terjadi di dunia ini sudah fix, sudah Allah tentukan, kita salah orientasi, seolah-olah orang sukses itu ketika depositonya ratusan miliar, punya kontrakan banyak, ya sebatas dunia aja orientasinya, maka siap-siap aja kita akan mudah stres. Apalagi kalau kita punya ini nih, 3 emosi ini tanda orang yang jiwanya lemah ya. Ini 3 emosi yang bisa menjadi penyebab stres, penyebab faktor utama bahkan ini. Pertama, mudah marah atau mudah kecewa. Ini ini Pak ya, diverifikasi pakai istri. Saya begini Kak gitu. Ya. Tapi kalau istri sudah sering ngomong Bapak ini pemarah, galak ya. Gampang kecewa Ibu. Nah, ini waspada. Orang seperti ini akan mudah stres. Ya. Yang kedua, takut, khawatir, cemas. Bahasa kerennya apa nih? Anxiety ya, punya kecemasan kalau sudah dalam tahap parah ya. Gimana ya, anak masih kecil, saya sudah mau pensiun. Udah rasa itu ada, bisa stres kita. Menganggap anak kita lahir itu Allah kayaknya nggak diperhitungkan nih sama Allah. Ini bahayanya. Nah, jadi kalau ada rasa takut, khawatir, cemas, itu kita akan mudah stres. Yang ketiga, sedih. Nah, sedih ini banyakkan di ibu-ibu. Ya. Apalagi kalau istri kita Pak gampang nangis, ya. Menyimpan kesedihan, peristiwa yang sudah lama masih suka sedih, itu tanda kita ya belum ridho dengan takdir Allah. Nah, padahal orang beriman ini harusnya nggak miliki ini Pak. Dia nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, nggak mudah kecewa, dia nggak ada rasa takut terhadap masa depannya, dan dia tidak sedih. Allah katakan ya, ini indikatornya Pak. Sudahkah iman kita sampai level ini? Barometernya ini. Ya, tidak khawatir, tidak cemas, dan tidak bersedih. Kata Allah di surat Yunus ayat 62 dan 63. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna auliya Allahi. Ingatlah sesungguhnya wali-wali itu la khaufun alaihim. Tidak ada kekhawatiran, kecemasan di dalam dirinya. Enggak mikir tadi gimana ya nih, perang enggak selesai-selesai, ya. Gimana nasib saya nih? Bisnis lagi lesu, ya politik nggak menentu, gimana nanti nih saya? Nggak ada rasa itu. Ya. Yang kedua, walahum yahzanun, dia nggak menyimpan kesedihan dengan takdir hidupnya. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, yakin kepada Allah dan dia bertakwa. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, kita mengaku orang bertakwa, levelnya harus sampai apa? Tidak cemas lagi dengan masa depan, tidak sedih lagi dengan takdir hidupnya.
Nah ibu-ibu jangan sampai sering-sering bandingin Bu capaian kita dengan capaian tetangga kita, itu bakal stres ya, merasa akhirnya diri nggak keren. Judul-judulnya apa ujung-ujungnya? Kurang bersyukur jadinya. Nah kita evaluasi kan sampai ke level ini gitu. Nah bagaimana kalau sekarang kita lagi stres? Apa solusinya? Ada 5 kunci Pak Bu ya, 5 kunci untuk mengatasi stres. Ini saya banyak lihat baca artikel tentang bagaimana para pakar gangguan jiwa ya mengatasi stres. Pak, sesungguhnya itu mohon maaf ya semu ya, harus rajin olahraga, itu benar ya, bermanfaat, harus pokoknya yang sesuatu yang tidak mendasar. Nah, tetapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah bagaimana kok para nabi, para rasul hidupnya dari satu masalah ke masalah berikutnya mereka tetap tenang, tetap tabah, tetap bisa bersabar menjalani kehidupan itu. Nah inilah kunci kehidupan, karena resepnya langsung dari pencipta kehidupan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada 5 kunci mengatasi stres. 5 ini tidak dijalankan ya mau pakai gaya apapun kita akan terus stres ya. Yang pertama adalah ridho. Nah banyak orang ketika dia belum ridho apa sih Pak? Menerima ya. Menerima kita dengan takdir dan ujian. Jadi kita harus pahami hakikat takdir dan ujian. Ini saya berpesan ya kepada Bapak Ibu, coba evaluasi anak-anaknya, sudah paham belum di sisi ini ya, terkait takdir bahwa hidup itu tidak kebetulan ya. Jadi memahami ridho itu kita harus paham bahwa hidup itu nggak kebetulan, dan kaidah pertama yang harus dipahami bahwa hidup itu pasti diuji. Kalau Bapak baca surat Al-Insan itu kan pelajarannya kenapa kita diciptakan Allah, karena Allah ingin menguji kita dengan perintah dan larangan serta musibah ya. Itu paket kehidupan kita, bahwa kita akan terus diuji. Allah katakan di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman lalu mereka enggak diuji? Enggak gitu kata Allah, wa laqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang orang itu akan terus diuji. Tujuannya apa? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Untuk mengetahui mana orang-orang yang benar dengan keyakinannya sama Allah, dan mengetahui siapa yang omdo ya, imannya palsu. Kalau lagi enak-enak gitu, ngumpul-ngumpul seneng gitu, kirain diuji guncang jiwanya gitu. Jadi hidup itu pasti diuji, dan model ujiannya sudah juga Allah jelaskan. Ada 5 model ujian yang akan kita rasakan. Di surat Al-Baqarah 155 dan 155 Allah katakan wala nabluwannakum. Kita itu pasti diuji. Bisai'im minal khauf. Pertama dengan rasa apa? Ketakutan. Tadi khawatir, cemas, walju' kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa atau nafs, kita pernah bahas ya. Bahasa lainnya diuji dengan sakit, was samarot, dan kekurangan buah-buahan. Tapi ada kaidah kata Allah, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kalau dapat musibah segera dia mengucapkan istirja. Apa ucapan istirja Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tadi mau ke masjid Bapak terselandung, ucapinnya apa? Innalillahi. Jangan bilang kurang ajar, siapa yang naruh batu di sini? Maka guncang jiwa kita. Pernah lihat Pak orang yang habis dapat musibah, kecelakaan atau gempa bumi, gunung meletus, tsunami, lihat wajahnya apa Pak? Matanya kosong. Itu kenapa? Karena dia terguncang jiwanya. Maka supaya tidak terguncang, pastikan kita senantiasa ini ingat Allah, ucapkan istirja innalillahi wa inna ilaihi, supaya nafs kita, sukma kita nggak lepas. Ya. Jadi 5 ujian ini akan kita rasakan. Bahkan Allah perkuat lagi di surat Al-Anbiya ayat 35. Ya, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Bahkan ada satu ayat lagi di surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah. Jadi kita Pak sampai usia berapapun selama masih hidup pasti akan ngalamin ujian, karena itu paket kehidupan ya. Tetapi nggak usah khawatir, karena ujian itu
adalah tanda cinta Allah. Jadi kalau hari ini hidupnya flat terus, jangan-jangan istidrat kita. Karena orang beriman sunnatullahnya pasti diuji. Kata Rasulullah, inna izomal jazaa ma'al izomal bala. Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka akan diuji kaum itu, dikasih ujian sama Allah. Nah ini kata kuncinya, faman radiyallahu falahu ridho. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih keridhaan Allah. Wa man sakhita falahus sakhatu. Barang siapa yang tidak suka, enggak ridho, kecewa dengan ujian itu, maka Allah pun akan murka, ya. Nah dengan kaidah ini berarti apa Pak, Bapak Ibu? Tanda orang diridhoi Allah. Apa tanda orang yang diridhoi Allah? Ya? Tandanya adalah ketika dia ridho dengan takdir hidupnya, dengan ujiannya. Evaluasi, kita sudah ridho belum dengan semua ujian yang Allah berikan kepada kita? Dan ridho ini kata kunci. Jangan pernah nasihati anak kita untuk sabar, suami kita suruh sabar, istri kita suruh sabar kalau dia belum ridho. Jadi kata kuncinya ridho dulu, nerima dulu dengan ujian itu, baru dia bisa sabar, bisa tenang, bisa optimis. Ya. Jadi kunci pertama apa Pak? Ridho. Kalau kita tidak ingin ngalamin stres atau kita menghilangkan stres di diri kita. Gitu ya. Yang kedua adalah yakin dengan janji Allah. Kita pernah bahas di sini, banyak orang percaya sama Allah, tetapi ternyata dia kurang yakin kepada Allah. Apa cirinya tadi? Guncang ketika ngalamin ujian, apalagi sampai depresi. Itu sebenarnya tanda kurang yakin dengan janji Allah. Padahal Allah sudah katakan di surat Al-Baqarah 286 nih, ini ayat terakhir di surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ini ayat akan bekerja sampai hari kiamat. Apapun ujian kita hari ini, tenang aja, pasti selesai. Pasti ujungnya akan baik-baik saja. Ya. Ini sudah senior, pasti saya yakin pernah ngalamin kan diuji, pernah ngalamin stres Pak? Saya mau tanya, ada yang nggak pernah stres di sini? Nggak mungkin. Pasti kita pernah merasakan pressure, walaupun mungkin skalanya masih rendah gitu. Ya. Atau bahkan ada yang skalanya tinggi, waktu itu pengen bunuh diri, guncang kita, ya nangis terus. Tapi coba sekarang udah lupa kita pasti. Covid, ingat Covid? Lupa kan? Ya. Padahal dulu kita stres, aduh gimana nih, kayaknya mau kiamat ini. Ya. Padahal kata Allah, kalaupun kita diuji, apapun itu tenang aja, pasti bisa kita lalui, pasti sanggup kita sebenarnya. Nah setan bermain di sisi ini. Makanya kenapa saya selalu nasihatin hati-hati yang punya ciri-ciri ada yang numpang hidup di tubuhnya, karena dia akan bermain di sisi ini, membuat kita ragu dengan janji Allah, mengaduk-aduk terus, diaktifin Bu. Kesalahan suami 10 tahun yang lalu masih dihidupin terus supaya ibu tidak maksimal dalam ketaatan. Begitu juga Pak. Kesalahan tetangga udah 20 tahun yang lalu masih ingat terus supaya kita apa? Kesel terus. Jadi keruh terus jiwa kita. Padahal janji Allah kalaupun diuji pasti sebenarnya sanggup. Ya. Jadi fakta di lapangan ya, karena ini sudah senior paham bahwa apapun ujiannya pasti bisa kita lalui. Ya. Jadi harusnya kita harus yakini ini Pak. Ini kan ini janji Allah. Ya. Dan orang beriman kata Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah. Dan juga harus dipahami nih, bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Termasuk pertemuan hari ini, berapa yang hadir semuanya itu. Ini orang beriman harus seperti itu levelnya ya, bahwa hidup itu tidak kebetulan. Karena ketika Rasulullah memahami tadi ayat bahwa tidak ada apa yang Allah menciptakan semua sudah terukur, Rasulullah bilang bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini sudah Allah ciptakan, tentukan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Jadi nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ya, kata Allah, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesaran supaya kamu yakini pertemuan dengan Tuhanmu. Makna yudabbirul amra ini, Allah memikirkan dan menyiapkan tahapan demi tahapan dengan kekuasaan dan hikmahnya. Jadi kata-kata kebetulan adalah ungkapan dari logika manusia yang kenapa? Karena kita nggak mampu menerjemahkan dahsyatnya skenario Allah. Akhirnya kita menganggap ini kebetulan. Kenapa saya yang diuji ya? Nah, kalau sering kali kita ucapin seandainya, jikalau, ya, itu tanda kita belum paham bahwa hidup itu nggak kebetulan.
Jadi ridho aja, terima aja dan yakin janji Allah tadi apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Ya. Yakin Pak hidup ini nggak kebetulan, yakin ya? Saya pernah ceritakan tentang asbabul nuzul surat Al-Maidah ayat 6. Tentang perintah apa Pak? Tayamum. Masih ingat ceritanya Pak? Jadi Rasulullah pergi mau perang bawa istrinya Aisyah. Di tengah jalan tiba-tiba pasukan diberhentikan, ya. Padahal kata para sahabat ini tempat ini nggak layak buat istirahat. Kenapa? Karena sulit air. Karena tiba-tiba diberhentikan, pasukan bertanya dan mereka lebih kesel lagi, ternyata ini ulahnya Aisyah katanya, ya. Kenapa Rasulullah jadi pengen berhenti di sini? Kalungnya hilang, kalung benda Aisyahnya. Nah, Pak sahabat kecewa, komplain kepada ayahnya Aisyah. Karena mau komplain sama Rasulullah kan gak enak. Ya, siapa ayahnya Aisyah? Abu Bakar. Abu Bakar dikomplain, nih gara-gara anak lu nih kalau bahasa Tangerang ini. Jadi kita istirahat di sini gini. Abu Bakar terprovokasi Pak, nyamperin anaknya. Dilihat tenda Rasulullah, Rasulullah sudah tidur, ada Aisyah, dimarahin Aisyahnya kira. Ya, dimarahin dan apa yang dikhawatirkan oleh para sahabat terjadi Pak. Begitu mau sholat subuh paginya mau sholat, nggak ada air. Kalau bahasa kita apa Pak? Udah gue bilang, gitu kan, kita kan suka begitu kan, ya. Apalagi kalau ide kita nggak diterima dalam rapat, terus ternyata ide kita bener, nggak pasti kan ngomong begitu gitu. Padahal nih Pak ya, ini untuk supaya kita tenang Pak ya. Usul terbanyak dalam setiap syuro rapat itulah yang Allah berkahi. Apapun itu keputusannya, yang penting sepakat. Gitu. Kalau kita nggak sepakat di rapat itu, jangan setelah rapat ditutup ya baca doa kafaratul majelis kita masih ngoceh-ngoceh di luar, jangan begitu ya, karena itulah sikap orang beriman gitu. Nah para sahabat bilang kan udah gue bilang juga apa, jangan istirahat di sini, susah air kan gitu. Tapi tiba-tiba para sahabat istighfar langsung. Kenapa? Karena turun surat Al-Maidah 6 perintah tayamum. Jadi kalau nggak ada air boleh apa? Boleh pakai debu. Kenapa Pak para sahabat istighfar Pak? Bu, kenapa? Karena mereka paham Al-Quran itu Pak diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu utuh 30 juz. Jadi surat Al-Maidah ini udah ada. Nah yang berangsur-angsur itu dari langit dunia kepada Rasulullah disesuaikan. Jadi judul kalung hilang itu ya itu adalah by the sign Allah, skenario Allah. Itulah kenapa para sahabat istighfar. Dan Abu Bakar nih Pak nih pelajaran buat kita ya. Kalau punya salah jangan ragu minta maaf, dia langsung minta maaf kepada Rasulullah, kepada Aisyah anaknya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi hidup itu tidak kebetulan, termasuk musibah juga tidak kebetulan. Kata Allah nih Pak, di surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 kata Allah, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasyir. Setiap musibah yang menimpa di bumi ini dan yang menimpa pada dirimu sendiri semuanya sudah tertulis di dalam kitab di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, dan bagi Allah yang demikian itu mudah ya. Di surat At-Taghabun ya ayat 11 Allah katakan ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, insya Allah dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi bahwa musibah itu kebetulan, tapi ada satu kata kunci nih Pak, kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang yakin kepada janji Allah, tidak ragu, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Untuk apa? Untuk dapat solusi dari ujiannya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kita harus yakin dengan janji Allah yang kedua. Yang pertama apa tadi Pak? Ridho. Yang kedua yakin dengan janji. Nah, yang ketiga sekarang, kunci ketiga adalah berdoa, menyerahkan masalahnya kepada Allah. Jadi Pak, kalau kita lagi sakit nih, ini gelas ini enteng apa berat Pak gelas ini Pak? Enteng. Tapi kalau saya pegang begini 1 jam pegel juga. Kalau 24 jam saya begini aja capek deh gitu kan. Nah masalah seperti gelas ini sebenarnya masalah sepele, tapi kita kekepin begini, kita nggak ridho, kita nggak lepasin dan kita nggak serahin kepada Allah, maka udah kita akan keletihan, kecapean. Nih Bu ya,
Banyak ibu-ibu yang stres. Kenapa? Karena ibu-ibu jadi koam. Koam itu apa, Bu? Pemimpin. Apa-apa Mas harus izin saya dulu ya. Kalau istri kita model gitu Pak, apalagi Bu suami ibu masuk dalam kelompok istiqomah. Apa istiqomah? Istri-istri takut istri di rumah. Suami-suami takut istri di rumah. Ikatan suami takut istri di rumah. Waduh, wassalam ini. Ya, apa-apa ntar ya saya tanya istri saya dulu. Padahal keputusan ini harusnya bapak yang nentuin gitu. Nah, ibu-ibu akan stres ya, walaupun pakai serum yang mahal tuh, skincare yang mahal, ibu akan sulit glowing ya, wajahnya ribet kalau ibu berfungsi sebagai koam. Maksudnya suka ngambil alih, harusnya ini peran suami, ibu ambil alih, ngatur-ngatur segala macam, pasti stres ibu. Maka jadi istri itu Bu, jalankan fungsinya apa Bu? Lembut aja sama suami. Karena kalau ibu lembut, suami ibu akan kelepek-kelepek. Beneran ini asli. Bu, ada kisah Rasulullah ya, dia kan sama Bunda Khadijah, istri pertamanya sudah meninggal tapi diceritain terus kepada istri-istrinya, pada cemburu istrinya, terutama Bunda Aisyah yang katanya cemburuan. Ya. Sebab begini Bu, bedanya apa? Aisyah sama Khadijah. Aisyah itu kalau Rasulullah bilang begini, ya Aisyah, kepalaku pusing. Aisyah malah bilang aku juga pusing. Akhirnya Rasulullah suruh mijitin. Pak senang pada gituin Pak? Enggak senang, laki-laki itu egonya gede Bu, kolokan. Itu ciri-ciri laki-laki Bu. Kalau suami ibu memenuhi kriteria ini, laki-laki tulen Bu. Tapi kalau dia nggak memenuhi ini jangan-jangan kemayu. Apalagi melambai gitu. Nah Rasulullah kenapa sama Khadijah terkenang terus Bu? Karena kalau sama Khadijah dulu waktu Khadijah masih hidup, yang kepalaku pusing, kata Khadijah sini sayang, diulus-ulus Bu, ditaruh di pahanya, di servis, ya. Lelaki itu senang kalau digituin. Maka kalau laki-laki pulang ke rumah, ya, ini Bu ya, belum 1 jam ibu udah curhat permasalahan, pusing pala dia. Apalagi kalau dia diem aja, lagi di beban berat. Jadi kalau ibu lihat wajahnya kayaknya nggak tenang Bu, ya mendingan ibu pijitin, ibu kasih kopi, kasih teh yang enak-enak. Supaya apa? Dia merasa kalau pulang itu bebannya hilang gitu. Halo Pak? Ya. Makanya besok-besok istrinya kajian diajak Pak, biar dia paham. Karena mohon maaf ya, perempuan itu paling banyak kecemasannya. Dan kecemasan terbesar bagi seorang ibu, seorang istri adalah takut suaminya buka cabang. Jadi bedanya apa Bunda Khadijah sama Bunda Aisyah? Ya, karena wafa Bunda Khadijah bersama suaminya. Suaminya dilayanin. Nah ibu-ibu menganggap kalau melayani suami totalitas, hadiahnya kipas angin atau kulkas 2 pintu, jadi nggak menarik. Padahal hadiahnya apa Bu? Surga. Ya, Bu, suami itu kasihan Bu. Dosa ibu dia yang nanggung Bu. Maka harusnya kita, iya kasihan bener suami saya nih. Saya kerjaan yang ngegosip nggak dilarang gitu kan. Saya ngomel-ngomel melulu nggak dilarang. Maka jangan sampai Bu, ibu apa-apa mesti izin ibu. Ya, nggak usah. Dan ibu, hati suami itu punya Allah. Maka sering-sering aja berdoa minta sama Allah. Dan pegang hati suami dengan apa? Dengan wafa, totalitas melayani suami. Tenang aja Bu, ntar gantian Bu. Oke, jadi yang ketiga adalah apa? Berdoa, menyerahkan masalah kepada Allah. Jadi cara kita menyelesaikan begitu tadi kalau dipegangin berat, maka serahkan sama Allah dengan cara apa? Kita berdoa Pak. Berdoa itu artinya kita melepas beban kita. Jadi jangan so jagoan. Ya. Ya. Nah kalau Bapak dibilang Pak suka marah sama istri, ya, saya mau tanya nih. Ya, orang pemarah itu kan ternyata faktanya karena ada rasa ujub Pak. Ujub itu bangga diri. Dan kalau berlarut-larut jadi sombong. Jadi kalau ujub itu nggak ngomong Pak, di dalam hati aja merasa lebih baik daripada orang lain, ada rasa ujub. Kalau terucap namanya sombong, takabur. Nah, saya mau tanya, yang sering marah itu laki-laki apa perempuan? Pak, nih ya, yang sering marah faktanya lah bapak-bapak. Gitu. Kalau bapak tadi yang bilang istri bapak, itu bapak jangan-jangan udah masuk grup istiqomah. Bu, tadi kedengeran kan suara sapi itu Bu yang bilang. Nah, Pak, kalau kita modelnya sama bos takut,
padahal bos yang salah. Kirain di rumah istri salah dikit aja diomelin. Itu berarti bapak menganggap bos bapak itu lebih tinggi dari bapak, terus menganggap istri kita lebih rendah dari kita. Namanya apa tuh? Tadi ujub. Merasa kita lebih baik daripada istri kita gitu. Nah, kalau kita seperti itu, maka ya istri kita akan selalu kita marahin. Jadi kita itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dia mau jadi istri kita aja, artinya kita harus menanggung semua apa yang menjadi kebutuhan dia sehingga dia masuk surga. Kan bapak punya anak perempuan Pak ya, pasti kalau bapak punya anak perempuan kan bapak marah tuh kalau mantu kita galak sama anak perempuan kita gitu. Sama Pak, mertua kita juga sedih Pak. Kalau kita galak dengan apa anaknya gitu, dengan istri kita gitu. Ya kita balik lagi. Ya. Jadi yang ketiga adalah kalau untuk kunci supaya kita tidak stres adalah kita serahkan masalah kita dengan berdoa. Nah doanya begini cara doanya nih, Allah ajarkan. Jadi di surat Al-Anbiya itu banyak kisah para nabi yang ujungnya stresernya tinggi, masalah terus isinya. Tapi Allah juga ceritakan solusinya. Salah satu solusi dari setiap permasalahan adalah doa. Lihat cara doanya Pak. Ya, ini sebenarnya saya pernah jelaskan juga di sini. Ya, ini sebagai reminder aja ya. Lihat cara Nabi Nuh berdoa. Kata Nabi Nuh, "Qala Robbi inni da'autu qaumin lailan wa nahar." Nabi Nuh itu kata Allah dakwahnya lama Pak, masa jabatannya jadi nabi itu 1000 tahun dikurang 50. Berapa tahun Pak? 950 tahun. Bukan lama, lama banget gitu. Berapa pengikutnya? Nggak sampai 100, cuma 80. Kalau bahasa bisnis kita hari ini, lu ngapain aja tidur gitu kan. Tapi kita lihat kata Allah, Nabi Nuh itu nggak kayak kita. Dia dakwahnya apa? Siang malam. Kalau kita cuma Sabtu, Ahad, Senin sampai Jumat nyari duit gitu. Tapi kok pengikutnya dikit? Karena hasil itu hak prerogatif Allah. Nah, yang saya mau jelaskan sekarang adalah cara Nabi Nuh itu berdoa. Karena ini kata kunci. Banyak orang berdoa itu, saya berdoa terus setiap habis sholat, tapi nggak pakai hati. Hampa doanya, nggak ngena di hatinya. Itu nggak kena. Nah, cara doanya begini. Jadi Nabi Nuh itu berdoanya dijelasin detil Pak. Ya, yang kedua, falam yajidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku tidak menambah iman mereka, justru mereka pada lari. Nih kita baca terjemahannya Pak aja ya biar ada waktu nih. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka masukkan anak jarinya ke telinga. Bapak ngajak kajian warga, warganya malah nutup telinganya Pak saat Bapak ngomong. Terus bajunya ditutupin. Kesel gak Pak? Gue hajar gitu ya. Terus Nabi Nuh ceritain detil Pak. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan terang-terangan, terus menyeru mereka dengan terbuka atau dengan diam-diam, dan sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Artinya Nabi Nuh cerita detil. Jadi Bu, kalau suami ibu galak ceritain aja sama Allah Bu, ngadunya sama Allah. Ya Allah, suami saya galak, ya apalagi kalau tanggal tua gitu. Bapak juga begitu, ya Allah istri saya suka ngomel. Apalagi kalau tanggal tua gitu. Atau tetangga nih, ya Allah gimana suka ngeselin banget, ya Allah. Cerita detil kalau doa gitu. Jadi ibrahnya apa sih Pak dari doa Nabi Nuh? Kenapa Allah ceritakan kepada kita? Yang pertama nih Pak, doa Nabi Nuh itu mengajari cara menetralkan batin yang sedang resah gelisah, yakni dengan ngadu kepadanya. Jadi doa itu Pak jangan tekstual, tetapi nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, cerita aja apa yang kita keluhkan, yang bikin berat hati ini ceritakan. Itulah cara kita menetralkan batin yang sedang resah gelisah, yang lagi stres, dengan ngadu kepada Allah. Jangan curhat di sosmed ya, galau gitu ya, nggak paham dia kebaca sama tetangga ya, dan nggak dapat solusi. Terus mengadu kepada Allah ya akan mengurai semua beban dan himpitan yang menyesakkan dada. Kita serahkan beban ujian tersebut kepada Allah, dan itulah yang Allah mau ya. Karena ada di sini yang hidup itu karena keinginan Bapak, mesen dulu ya Allah saya pengen hidup di dunia nih gitu kan. Nggak ada kan? Jadi hidup itu amanat Pak. Maka apapun yang terjadi itu sebenarnya sudah ditanggung, digaransi sama Allah. Maka kalau ada masalah serahin sama Allah. Nah, pelajaran berikutnya adalah mengadu kepada Allah bukanlah aib, bukan cemen Pak kalau mengadu kepada Allah. Itu permintaan Allah. Bukan pula tanda kelemahan diri. Mengadu kepada Allah adalah awal dari muara kekuatan diri. Jadi cara efektif melapangkan dada adalah dengan apa Pak? Berdoa. Nah,
Jadi saat ujian datang, lelah menghampiri, merasa berat dengan beban kehidupan, sebenarnya itu artinya Allah sedang meminta kita bersandar kepadanya untuk segera mengadu dan berserah diri kepadanya. Ini jadiin quote hari ini Pak, jadi status hari ini ya. Ya. Ini kita lihat Nabi Yakub. Nabi Yakub tahu ya, bapaknya Nabi Yusuf. Qala innama asku ba'si wa hujni ilallah. Nabi Yakub bilang, hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ya. Jadi saat kita sedih, jangan ragu untuk mengadu kepada Allah. Bersimpu dan mengadulah kepada Allah. Saat harapan seolah sirna, ketahuilah ada Allah pemilik segalanya yang berkuasa atas semua harapan. Nah, kita lihat doanya Nabi Yunus nih Pak. Nabi Yunus apa Pak ujiannya? Sakitnya belasan tahun. Ya. Tapi cara doanya begini nih yang Allah sampaikan kepada kita untuk kita pelajari. Doanya bukan ya Allah sembuhkan aku, tapi apa? Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Emang Allah nggak tahu bahwa Nabi Yunus sakit? Kan Allah pasti tahu gitu kan. Nabi Ayub sakit ya. Allah pasti tahu, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Lihat Pak, doanya apa? Memuji Allah. Ya Allah, Engkau kan yang bisa menyembuhkan gitu kira-kira gitu kan. Ya. Masa iya sih tega bener, kepada siapa lagi aku mengadu. Nah sering-sering keluarin kalimat begitu Pak. Allah itu ngajarin ini supaya kita itu kolokan sama Allah dan yakin cuman Allah yang bisa memberikan solusi. Itu yang Allah mau. Nah kita lihat doanya Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini top level Pak. Top level stres itu ya Nabi Yunus. Dan penyebabnya sudah tahu ya. Karena dia kesel sama tetangganya. Diajak ngaji nggak mau. Diajak masuk Islam nggak mau. Bapak kalau suka kesel kayak gitu hati-hati Pak. Mungkin Bapak nggak dimasukin ke dalam perut ikan paus gitu. Ya, tapi istri galak, anak susah diatur, bisnis sepi gitu. Sempit terus kita. Ya. Maka kalau kita ngalamin itu, apalagi modelnya sering keluar grup, kesel grupnya nih nggak asik, ide saya nggak diterima, gitu. Maka sering-sering zikir ini. Apa zikirnya Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ngaku kita, ngaku salah. Dan Masya Allah kata Rasulullah, kalau Bapak baca zikir ini lalu berdoa, doanya mustajab kata Allah. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang berdoa dia mengucapkan dulu zikir Nabi Yunus, maka doanya mustajab. Nah, ini salah satu doa yang patut kita hafal Pak. Ya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma zurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Doa ini pernah diucapkan sama Ummu Salamah. Ummu Salamah sedih, suaminya yang menurut dia soleh, ganteng, ya baik, meninggal. Doanya ini, siapa kira-kira yang lebih baik saat itu di zaman Rasulullah? Ya, lebih baik daripada suaminya? Rasulullah. Akhirnya dilamar, pas jadi janda dilamar sama Rasulullah. Karena dia berdoanya ini. Ya. Jadi doa ini Masya Allah ya, ini diajarkan oleh para ulama. Kalau kita dapat musibah, baca doa ini. Jadi ucapkan istirja indallahi wa ridwan, lalu lanjutkan dengan doa ini. Yang berikutnya, doa minta agar Allah senantiasa melindungi kita dan memperbaiki urusan kita. Jadi jangan sok jagoan Pak. Selalu minta sama Allah. Ini ada 3 ya doa yang biasa Rasulullah baca. Yang pertama nih Pak, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu. Jadi kita minta perbaikilah urusanku, semua urusanku, wala takilni illa nafsi tarfat. Jangan engkau serahkan kepadaku walaupun sekejap mata gitu. Lalu doa yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana. Ini doa minta agar kita tetap istiqomah, jangan tadinya bager, rajin kajian, ya, rajin sholat berjamaah, ada masalah dikit stres, enggak nongol-nongol lagi gitu. Jadi kita minta agar kita jangan sampai berbalik lagi jadi enggak soleh ya kalau ada ujian. Terus doa sapu jagat ya. Ini ada doa perlindungan. Jadi awal dari semua permasalahan adalah ketika kita cemas, maka berlindunglah Pak dari 8 penyakit jiwa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Apa 8 penyakit jiwa itu Pak? Ham, kecemasan, huzan, kesedihan ya, kelemahan,
sifat malas, sifat kikir, bakhil, pelit, dan sifat pengecut, serta kesewenang-wenangan. Dan juga kita diminta berlindung dari 4 perkara ini, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ikhtiar, cari solusi. Jadi Pak, intinya fokus kepada solusinya. Dan gini, di dunia ini ada 2 Pak, hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kendalikan. Dalam berikhtiar itu fokuslah kepada hal yang kita bisa kendalikan, yang kita mampu. Apa itu? Pikiran kita, opini kita, tindakan kita, ya, sikap kita, keinginan dan tujuan. Maka terhadap itu kita pastikan maksimal. Jadi jangan males dan semuanya niatin karena Allah. Terhadap yang tidak bisa kita kendalikan, pikiran orang lain, ucapan tetangga, popularitas, kesehatan, kekayaan, kondisi kita saat lahir, peristiwa alam, hujan bencana alam, kita diminta ridho. Ridho apa tadi? Menerima. Udah ridho aja udah. Karena itu memang udah sunatullah, ketetapan Allah gitu. Ya. Intinya itu. Jadi jangan males. Dan terkadang Pak, ikhtiar itu nggak nyambung dengan hasil. Ingat kisah Siti Hajar, anaknya kehausan karena dia perempuan, ibu-ibu sendirian di negeri yang tandus. Apa yang bisa dilakukan? Bukan macul Pak, nggak nyari cangkul, macul tanah untuk ketemu air. Yang dilakukan cuma bisanya lari dari sofa ke marwah, nggak ketemu air. Balik lagi, ketemu nggak kira-kira Pak? Orang tadi pertama nggak ketemu, balik lagi nggak bakal ketemu. Balik lagi, mundar mandir itu sampai dia berhenti ketika dengar anaknya nangis. Waduh, jangan-jangan. Apa yang dipikiran dia? Jangan-jangan meninggal bayinya Nabi Ismail. Tapi yang terjadi apa? Malah ada air di kaki Nabi Ismail. Jadi ini pelajaran nggak nyambung antara ikhtiar dengan hasil terkadang. Maka yang kita lakukan adalah ikhtiar aja udah, semampu kita yang bisa kita kendalikan. Terakhir yang kelima adalah sabar dan tawakal. Jadi sabar itu hanya bisa terjadi kalau kunci pertama tadi ridho sudah dilakukan ya. Jadi sabar aja Pak, karena ya semua itu sudah ada dosisnya. Dan tawakal itu apa Pak? Tawakal Pak? Ya. Jadi gini, tanda orang bersabar itu adalah ketika kita dapat ujian ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu persyarat dari Allah ya. Kalau kita seperti itu, kata Allah, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Dan mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka Allah yang akan mendapat petunjuk. Jadi kalau kita ingin dibimbing sama Allah saat dapat musibah, pastikan ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dan bersabarlah, insya Allah semua akan baik-baik saja Pak. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi ini ajarkan ke anak kita Pak. Kalau anak kita sudah mengambil keputusan, jangan pernah kecewa dengan keputusan itu. Karena insya Allah nanti semuanya juga akan baik-baik aja. Walaupun dunia ini tidak baik-baik saja, tetapi semuanya Pak akan baik-baik saja. Bisa dipahami Pak kalimat ini ya? Ya. Kata Imam Syafi'i, nggak usah khawatir dunia itu silih berganti, senang sedih berganti. Yang penting gini nih, tugas manusia adalah mengelola rasa hati agar tidak tumbang oleh keadaan. Dan semua akan bergilir. Yang berikutnya tawakal. Jadi konsep tawakal itu begini Pak. Ya, tawakal adalah meninggalkan ketergantungan kepada sebab, kemudian menggantungkan diri kepada sang pemberi sebab tanpa meninggalkan sebab itu sendiri. Bisa dipahami kali ini Pak? Ya, jadi jangan tergantungan. Ini saya kayaknya baru sembuh kalau dioperasi nih, sementara nggak punya duit buat operasi. Udah jangan mikirin itu. Udah pikirin aja, minta kepada Allah. Ya Allah tolong sembuhkan penyakit saya. Tapi juga berikhtiar gitu maksudnya. Ya. Jadi tawakal adalah meninggalkan ketergantungan kepada sebab, kemudian menggantungkan diri kepada sang pemberi sebab tanpa meninggalkan sebab itu sendiri. Jadi kita lihat Pak, ada doa tawakal. Ini doa ini bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini doa mau tidur apa doa mau berangkat kerja Pak? Artinya tawakal itu proaktif, bukan mager ya, bukan males. Ya. Tapi ulama shawab mungkin ini. Apa aja tadi 5 itu Pak? Ridho, yakin kepada Allah, kita berdoa, terus kita ya, kita bersabar dan kita bertawakal ya. Semoga Allah mudahkan kita ya. Nanti saya share ini ya. Dan ada satu terakhir Pak, ini disclaimernya ya. Ya, mau dipoto. Ya. Disclaimernya adalah jangan-jangan masalah hari ini itu karena ada dosa Pak yang belum kita istighfari.
Jadi kalau masalah itu sudah bertahun-tahun nggak selesai-selesai, ada dosa yang perlu kita evaluasi dan kita istighfari. Dan orang itu akan tenang Pak kalau dia perbanyak istighfar. Jadi mulai hari ini rubah Pak, beramalnya karena Allah. Kita selalu ridho, qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup, ya. Terus senantiasa berbuat kebaikan. Jadi aktif Pak di kepengurusan DKM, aktif di lingkungan, ya, sebagai bentuk kontribusi kita, gitu. Terus qiyamul lail, sholat malam. Ini harus menjadi habit kita Pak, qiyamul lail ini, karena ini yang menenangkan jiwa kita, ya. Dan ini ciri penghuni surga yang sudah Allah tetapkan. Jadi KPI-nya kalau masuk surga itu kata Allah harus qiyamul lail. Terus taubat, perbanyak istighfar. Sehari berapa kali Pak? 100 kali. Saya mau tanya, berapa lama kalau kita astagfirullahaladzim, kalau 100 kali berapa lama? Enggak sampai 2 menit. Lama enggak Pak 2 menit? Sebentar, ya. Terus infak dan sedekah, senang berbagi. Orang yang senang berbagi itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak akan ada rasa sedih, khawatir, dan dia tidak akan ada rasa sedih di hatinya. Jadi kalau pengen cepat-cepat move on, sering-sering aja berinfak sedekah. Terus zikrullah, ya, berdoa, tawakal, dan berkumpul dengan orang soleh. Jadi orang-orang yang sering datang ke acara-acara kayak gini, ngumpul-ngumpul, ya, itu kan sifatnya orang Indonesia banget kan, ya. Itu insya Allah dia akan terhindar dari stres, gitu, ya. Ya. Yang terakhir ini evaluasi Pak, ya. Karena kata Allah, wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Jadi jangan-jangan masalah hari ini nggak selesai, padahal saya sudah rajin ngaji, rajin sedekah, kok belum selesai, kita belum ada istighfari, belum taubat dengan dosa tersebut. Supaya kita putus Pak, pertama adalah apa? Kita tahu dosanya apa, yang kedua diakui. Nah ini kata kuncinya, nggak ngaku kita istighfar tapi nggak ngaku dengan dosa kita. Bapak dibilang, iya suami saya galak. Kita bilang begini, iya sih, tapi, nah tapi itu namanya belum ngaku. Ibu dibilang cerewet, kata ibu, iya sih, tapi kan bapak juga galak. Nah itu namanya belum ngaku, masih denial, ya, masih ngeyel gitu. Jadi harus ngaku, udah kita terima aja. Apapun yang dikatakan pasangan kita Pak, Bu, itu lebih kurang mirip-mirip dengan catatan malaikat terhadap diri kita. Jadi kata kunci taubat itu adalah ngaku salah, ya. Jangan ngeyel, jangan dicari alasan. Wallahu a'lam, ya, semoga ini menjadi tazkirah buat kita, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menguatkan jiwa kita, ya, dan senantiasa Allah tolong kita dan matikan kita dalam kondisi husnul khotimah, ya. Billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.